Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Haji, NIM T 2018-3050. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembinaan peserta didik. Terdapat 4 rincian materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, pengertian pembinaan peserta didik. Kedua, tujuan pembinaan peserta didik. Ketiga, pendekatan pembinaan peserta didik. Keempat, kegiatan pembinaan peserta didik. Pengertian pembinaan peserta didik. Menurut Sudarwan Danim, peserta didik merupakan sumber utama yang terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menurut interaksi antara pendidik dan peserta didik. Di samping itu, Omar Hamalik menjelaskan bahwa peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pengajaran di samping faktor guru, tujuan, dan metode pengajaran. Sedangkan Samsul Nijar menjelaskan bahwa peserta didik merupakan orang yang dikembangkan. Di lain pihak, Abu Ahmadi juga menjelaskan tentang pengertian peserta didik, yaitu peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Dari keempat pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah seorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik bertindak sebagai pelaku pencari, penerima, dan penyimpan dari proses pembelajaran. Dan untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan seorang pendidik atau guru. Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang sedang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Untuk mengembangkan potensinya tersebut, peserta didik tentu membutuhkan pembinaan. Pembinaan peserta didik merupakan salah satu cara untuk melaksanakan fungsi manajemen peserta didik. Secara umum, pembinaan peserta didik merupakan kegiatan yang ditunjukkan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Melalui pembinaan peserta didik yang maksimal, diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Menurut Wahjo Sumijo, pembinaan peserta didik yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku serta bakat dan minat peserta didik. Pembinaan peserta didik juga dikemukakan definisinya menurut Sujipto dan Raflis Kosasi adalah pemberian layanan kepada siswa di suatu lembaga pendidikan baik di dalam maupun di luar jam belajarnya di kelas. Senada dengan Wahjo Sumijo, pembinaan peserta didik yaitu usaha atau kegiatan memberikan bimbingan, arahan, pemantapan, peningkatan arahan terhadap pola pikir, sikap mental, perilaku, serta minat, bakat, dan keterampilan para siswa melalui program ekstrakurikuler dalam mendukung keberhasilan kurikuler. Menurut Hendiat Soetopo, dasar pengelompokan peserta didik ada 5, yaitu vendorship grouping, yaitu pengelompokan peserta didik didasarkan pada kesukaan di dalam memilih teman antar peserta didik itu sendiri. Activation grouping, yaitu pengelompokan peserta didik didasarkan pada prestasi yang dicapai oleh siswa. Aptitude grouping, yaitu pengelompokan peserta didik atas kemampuan dan bakat yang sesuai dengan apa yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Attention or interest grouping, yaitu pengelompokan peserta didik didasarkan atas perhatian atau minat yang
dasari kesenangan peserta didik itu sendiri. Inteligensi grouping, yaitu pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas hasil tes inteligensi yang diberikan kepada peserta didik itu sendiri. Setiap peserta didik memiliki ciri dan sifat atau karakteristik yang diperoleh lingkungan. Agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal, guru perlu memahami karakteristik peserta didik. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik yang dimiliki sejak lahir, baik menyangkut faktor biologis maupun faktor psikologis. Untuk mengetahui siapa peserta didik, perlu dipahami bahwa sebagai manusia yang sedang berkembang menuju ke arah kedewasaan memiliki beberapa karakteristik. Menurut Tirta Raharja, mengemukakan 4 karakteristik yang dimaksudkan, yaitu individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan makhluk yang unik. Kedua, individu yang sedang berkembang. Anak mengalami perubahan dalam dirinya secara wajar. Ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual. Keempat, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam perkembangannya. Peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Dalam mengungkapkan ciri-ciri anak didik, Edi Suwardi mengemukakan 3 ciri anak didik. Pertama, kelemahan dan ketidakberdayaan. Anak ketika dilahirkan dalam keadaan lemah yang tidak berdaya, untuk dapat bergerak harus melalui berbagai tahapan. Kelemahan yang dimiliki anak adalah kelemahan rohaniah dan jasmaniah, misalnya tidak kuat gangguan cuaca, juga rohanianya tidak mampu membedakan keadaan yang berbahaya ataupun menyenangkan. Kelemahan dan ketidakberdayaan anak makin lama makin hilang karena berkat bantuan dan bimbingan pendidik atau yang disebut dengan pendidikan. Pendidikan akan berhenti manakala kelemahan dan ketidakberdayaan sudah berubah menjadi kekuatan dan keberdayaan, yaitu suatu keadaan yang dimiliki oleh orang dewasa. Pendidikan justru ada karena adanya ciri kelemahan dan ketidakberdayaan tersebut. Kedua, anak didik adalah makhluk yang ingin berkembang. Keinginan berkembang yang menggantikan ketidakmampuan pada saat anak lahir merupakan karunia yang besar untuk membawa mereka ke tingkat kehidupan jasmaniah dan rohaniah yang lebih tinggi dari makhluk lainnya. Keinginan berkembang mendorong anak untuk giat. Itulah yang menyebabkan adanya kemungkinan atau yang disebut pendidikan. Tanpa keinginan berkembang pada anak akan menjadikan tidak ada kemauan, tidak mempunyai vitalitas, tidak giat, bahkan barangkali menjadi malas dan acuh tak acuh. Ketiga, anak didik yang ingin menjadi diri sendiri. Seperti pernah dikemukakan bahwa anak didik itu ingin menjadi diri sendiri. Hal tersebut penting baginya karena untuk dapat bergaul dalam masyarakat, seseorang harus merupakan diri sendiri. Seorang atau pribadi. Tanpa itu, manusia akan menjadi manusia penurut dan manusia yang tidak punya pribadi. Pendidikan yang bersifat otoriter bahkan mematikan pribadi anak yang sedang tumbuh. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2 menyebutkan, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan pada pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Agar pelayanan pendidikan yang selama ini diberikan kepada peserta didik mencapai sasarannya optimal, maka pembelajaran harus diselaraskan dengan potensi peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu melakukan
Pelacakan potensi peserta didik. Tujuan pembinaan peserta didik. Tujuan pembinaan peserta didik termuat dalam Permendiknas nomor 39 tahun 2008 pasal 1 yang meliputi mengembangkan potensi peserta didik secara optimal meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani. Menurut Ari Gunawan, tujuan pembinaan peserta didik diantaranya adalah memantapkan keinginan kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam menunjang pencapaian kurikulum, meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni, menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara, meningkatkan kesegaraan jasmani dan rohani serta rekreasi. Pembinaan kesiswaan peserta didik dalam Badrudin ditunjukkan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik melalui penyelenggaraan program bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan. Dalam rangka melakukan pembinaan kepada peserta didik, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah melakukan pendekatan informatif. Pendekatan ini adalah menyampaikan informasi kepada peserta didik karena mereka dianggap belum tahu dan belum punya pengalaman. Pendekatan partisipatif. Dalam pendekatan ini peserta didik diarahkan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Pendekatan eksperiental. Pendekatan ini melibatkan peserta didik secara langsung sehingga peserta didik dapat belajar dari pengalaman. Pemahaman tentang berbagai potensi peserta didik mutlak harus dimiliki oleh setiap pendidik. Hal itu sejalan dengan 7 prinsip penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Agar dapat mengenali potensi peserta didik, cara yang paling mudah dan sederhana adalah dengan mengajukan pertanyaan, apa yang paling senang kamu lakukan, dan orang lain menilai hasilnya sangat bagus dan luar biasa. Sebagian peserta didik mungkin menjawab suka mengerjakan matematika. Itu artinya dia memiliki kecerdasan logika. Sebagai siswa mungkin merasa senang apabila menulis atau belajar bahasa asing. Artinya dia memiliki kecerdasan linguistik. Sebagian lagi mungkin senang bermain musik dan sebagainya. Dalam pembelajaran, guru sebagai pendidik berinteraksi dengan peserta didik yang mempunyai potensi beragam. Untuk itu pembelajaran hendaknya lebih diarahkan kepada proses belajar kreatif dengan menggunakan proses berpikir divergen maupun proses berpikir konvergen. Dalam konteks ini, guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator daripada pengarah yang menentukan segala-galanya bagi peserta didik. Sebagai fasilitator, guru lebih banyak mendorong peserta didik untuk mengembangkan inisiatif dalam menjajaki tugas-tugas baru. Guru harus lebih terbuka menerima gagasan-gagasan peserta didik dan lebih berusaha menghilangkan ketakutan dan kecemasan peserta didik yang menghambat pemikiran dan pemecahan masalah secara kreatif. Hal ini dapat diwujudkan pada suasana pembelajaran yang dapat dinikmati oleh peserta didik dengan pembelajaran menggunakan pendekatan kompetensi dalam proses pembelajaran. Guru antara lain memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bermain dan berkreativitas, memberi suasana aman dan bebas secara psikologis, disiplin yang tidak kaku. Peserta didik boleh mempunyai gagasan sendiri dan dapat berpartisipasi secara aktif, memberi kebebasan berpikir kreatif dan partisipasi secara aktif.
Semua ini akan memungkinkan peserta didik mengembangkan seluruh potensi kecerdasannya secara optimal. Suasana kegiatan belajar mengajar yang menarik, interaktif, merangsang kedua belahan otak peserta didik secara seimbang. Memperhatikan keunikan tiap individu serta melibatkan partisipasi aktif setiap peserta didik akan membuat seluruh potensi peserta didik berkembang secara optimal. Selanjutnya, tugas guru adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan yang maksimal. Ternyata banyak sekali potensi yang dimiliki peserta didik. Tugas pendidik adalah bagaimana agar potensi-potensi tersebut dapat berkembang dengan maksimal baik melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan pembinaan peserta didik. Kegiatan pembinaan peserta didik meliputi 1. Pembinaan peserta didik yang berkaitan dengan akademik. Pembinaan yang berkaitan dengan aspek akademik meliputi pembinaan prestasi akademik peserta didik seni dan olahraga, pembinaan sastra dan budaya, pembinaan teknologi informasi dan komunikasi, pembinaan bahasa Inggris. Kedua, pembinaan peserta didik yang berkaitan dengan aspek non-akademik meliputi pembinaan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan akhlak peserta didik, pembinaan kepribadian peserta didik, pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, dan toleransi terhadap sesama, pembinaan kreativitas dan kewirausahaan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan kewirausahaan, pembinaan kesehatan jasmani. Di Indonesia ada 8 program pembinaan kesiswaan, yaitu program pembinaan ketakwaan, program kepribadian dan budi pekerti, program kepemimpinan, program pengembangan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan, program peningkatan kualitas jasmani dan kesehatan, program pengembangan seni, budaya, program pendidikan pendahuluan bela negara dan wawasan kebangsaan. Pembinaan ketakwaan. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan nilai dasar utama yang harus diperhatikan pembina kesiswaan karena ketakwaan dapat menghindarkan siswa dari perbuatan yang keji dan mungkar. Para pembina kesiswaan dapat menanamkan rasa ketakwaan ini kepada siswa melalui unjuk kegiatan berupa pelaksanaan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing, peringatan hari-hari besar keagamaan, pelaksanaan pengabdian sosial kemanusiaan, penanaman sikap toleransi terhadap penganut agama lain, pelaksanaan kegiatan seni bernafaskan keagamaan, lomba yang bernafaskan keagamaan. Kepribadian dan budi pekerti. Istilah kepribadian dalam kehidupan sehari-hari sering dinyatakan dalam ungkapan kepribadian yang menarik, kepribadian yang tertutup, kepribadian bangsa, kepribadian siswa, dan sebagainya. Para ahli berbeda-beda pendapat mengenai pengertian kepribadian. Ada yang memandang kepribadian sebagai total perilaku individu dan dalam berkreasi, bertindak, corak tingkah laku sosial, seluruh pola emosi dan perilaku yang menetap dan bersifat khas dalam cara memandang hubungan dan berpikir tentang lingkungan dan dirinya sendiri. Tidak ada kepribadian yang sia-sia, persis antara satu orang dengan orang lain. Determinan kepribadian. Kepribadian individu terbentuk dari berbagai faktor, yaitu faktor keturunan, lingkungan, dan situasi. Faktor keturunan merupakan faktor yang ditentukan pada saat pertumbuhan yang menghasilkan satu sifat dan karakter. Faktor lingkungan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Faktor situasi merupakan faktor yang juga mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Ciri-ciri kepribadian. Ciri-ciri kepribadian merupakan karakteristik abadi yang menggambarkan perilaku atau budi pekerti seseorang. Tipe-tipe kepribadian dan kaitannya dengan kegiatan. John Holland mengemukakan sebuah teori bahwa terdapat kaitan antara tipe kepribadian seseorang dengan jenis kegiatan atau pekerjaannya. Ada 6 tipe kepribadian, yaitu tipe realistik, tipe investigatif, tipe artistik, tipe sosial, tipe entrepreneurship, tipe konvensional. Pengertian dan tipe-tipe tentang kepribadian tersebut di atas dapat menjadi bahan pertimbangan
bagi pembinaan kesiswaan dalam melaksanakan pembinaan kepribadian dan budi pekerti siswa. Kepemimpinan. Teori ilmu kepemimpinan sangat banyak dan bervariasi pokok masalahnya. Ada teori yang bersifat umum misalnya yang menyatakan asal-usul kepemimpinan, dan ada pula yang menyatakan salah satu aspek dari fenomena kepemimpinan misalnya mengenai gaya kepemimpinan, kekuasaan, dan proses mempengaruhi atau mengenal konflik. Pengertian kepemimpinan. Menurut teori, kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seorang atau pemimpin yang mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemimpin. Hyman dan Scott mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses di mana orang-orang diarahkan, dipimpin, dan dipengaruhi dalam memilih dan mencapai tujuan. Tugas pokok dan fungsi pemimpin. Secara umum, tugas pokok dan fungsi seorang pemimpin ada 4 macam. Pertama, merumuskan atau mendefinisikan misi organisasi. Kedua, mengusahakan tercapainya tujuan. Ketiga, mempertahankan keutuhan organisasi. Keempat, menyelesaikan konflik. Kualifikasi pemimpin. Aktivasi seorang pemimpin pada dasarnya diarahkan demi mencapai tujuan melalui kelompok atau anggota organisasi yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi bukan hanya bawahannya tetapi juga rekan dan atasannya. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan seorang pemimpin yang dapat berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu teori sifat, teori perilaku, dan teori kontingensi. Teori sifat. Teori ini mencoba mengidentifikasi sifat-sifat yang membedakan antara orang-orang besar atau orang-orang terkenal dalam sejarah dan orang-orang biasa. Teori perilaku. Teori ini memfokuskan penelitiannya pada 2 hal pokok, yaitu perilaku para pemimpin dan berbagai macam perilaku pemimpin yang berpengaruh terhadap penampilan dan kepuasan bawahan. Teori kontingensi. Teori kontingensi ini yang dapat perkembangannya juga disebut sebagai teori kepemimpinan situasional. Kepemimpinan Pancasila. Asas kepemimpinan Pancasila terkandung dalam nilai-nilai dasar Pancasila dengan aliran integralistiknya yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir dalam rangka pelaksanaan kepemimpinan Pancasila. Pada dasarnya, asas-asas kepemimpinan Pancasila adalah sebagai berikut. Asas kekeluargaan dan kegotong royongan, asas persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan, asas kebersamaan, asas selaras, serasi, dan seimbang. Prinsip-prinsip kepemimpinan Pancasila. Pancasila merupakan kebenaran-kebenaran fundamental yang akan memberikan pedoman penerapan kepemimpinan yang lebih bersifat operasional, yang terdiri atas prinsip-prinsip utama, prinsip-prinsip pendukung kepemimpinan Pancasila. Prinsip utama kepemimpinan Pancasila adalah sebagai berikut. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Kewirausahaan dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk selalu berupaya menciptakan nilai tambah, menemukan peluang, mengembangkan keterampilan, kreativitas, profesional, dan inovatif dalam mengambil keputusan yang disertai keberanian mengambil risiko, gagal atau rugi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia secara optimal. Ciri-ciri manusia kewirausahaan. Ada 10 ciri positif manusia kewirausahaan menurut Timos, yakni komitmen terhadap usaha atau bisnis yang dikelola, mencari peluang dan berorientasi pada sasaran yang ingin dicapai, bersemangat untuk berhasil mencapai target yang disepakati, teguh, konsisten, dan mampu menyelesaikan masalah, mencari, mengumpulkan informasi untuk kemudian dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan, menghitung resiko, mampu mengendalikan diri, tidak emosional, penuh pertimbangan rasional, selalu menjadi pelopor, pemrakarsa, dan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan, berani menanggung resiko, tidak mengejar status tetapi prestasi,
memiliki integritas pribadi dan dipercaya oleh lingkungan. Ciri-ciri manusia kreatif dan inovatif: terbuka untuk mencari pengalaman baru, selalu melakukan pengamatan, selalu berupaya memecahkan masalah, menerima adanya pembedaan pendapat, mentolerir terhadap pendapat orang lain, bersikap mandiri, percaya diri, bebas mengambil keputusan, bukan manusia rata, berani mengambil risiko yang diperhitungkan. Dalam rangka memberikan bekal kepada para siswa untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan, pembina kesiswaan dapat memotivasi dan membina dengan mengacu pada gejala-gejala atau dimensi dari manusia kewirausahaan dan manusia kreatif melalui kegiatan sebagai berikut: keterampilan menciptakan suatu barang menjadi lebih berguna, keterampilan dan kreativitas di bidang elektronik, keterampilan tangan, kooperasi sekolah dan unit produksi, praktik kerja nyata, keterampilan baca tulis. Kualitas jasmani dan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1990 dijelaskan bahwa pengertian kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian, kesehatan bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Kesehatan merupakan salah satu kesejahteraan manusia. Pembinaan kualitas jasmani dan kesehatan siswa dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti penanaman kesadaran hidup sehat di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kantin sekolah, kesehatan mental, usaha pencegahan penyalahgunaan narkoba, usaha pencegahan penularan HIV/AIDS, olahraga, palang merah remaja, patroli keamanan sekolah, pembiasaan 5K, peningkatan kemampuan psikososial untuk mengatasi berbagai tantangan hidup. Pendidikan pendahuluan bela negara dan wawasan kebangsaan. Pendidikan pendahuluan bela negara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Pendidikan wawasan kebangsaan. Pengertian pendidikan wawasan kebangsaan dapat ditinjau secara konseptual dan operasional. Secara konseptual, pendidikan wawasan kebangsaan mencakup upaya sistematis dan kontinu yang diselenggarakan oleh sekolah untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dalam peranannya pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Pembinaan kesiswaan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, pendahuluan bela negara dan wawasan kebangsaan dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: upacara bendera, bakti sosial, pertukaran pelajar, baris berbaris, peringatan hari-hari bersejarah bangsa, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.